Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Disyukur kehadiran Allah karena kita sudah dikumpulkan di ruangan ini. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah Arfi yang kami hormati, masih ada? Kemudian juga kepada Buddha Arab Sajani dari komunitas Tidian. Kemudian Minyak sebagai pemantik awal kita tadi sangat progresif sekali. Dan kemudian juga pada Buddha Rahman ya sebagai moderator dan Buddha Uni sekalian. Menarik sekali apa yang dipertanyakan oleh Minyak berdasarkan satu referensi dari Ruth McVeigh ya. Kalau kita lihat dalam key dokumen ya, kalau misalnya Buddha Uni pernah membuka di Cornell University ya, itu adalah kumpulan tulisan dari Ruth McVeigh dan Hari J. Benda. Hari J. Benda itu yang lebih banyak menulis tentang Sumatera Barat di masa komunis itu. Dan sebenarnya ada beberapa literasi lain yang bisa kita telusuri nantinya berkaitan dengan ini. Misalnya tulisan dari Jules Kahn, kemudian juga ada Jeffrey Hetler, kemudian ada School and Politics dari Taufik Abdullah. Nah kemudian juga ada tulisan juga dari Mystica Z tentang pemberontakan Silukam. Nah saya tidak di dalam buku saya tentang menuju Lentera Merah dan juga kemudian dilanjutkan di tahun 2020 itu tentang gejolak sosial di Sumatera Barat. Sayangnya buku itu juga udah nggak ada lagi, bukan dilarang terbit ya, tapi emang habis dan kemudian tidak diterbitkan kembali. Itu sangat menarik apa yang kita coba untuk ketengahkan tentang persoalan ini. Nah, kita mengawalinya dulu dari sebuah sekolah yang bernama Sumatera Tawali yang berdiri di tahun 1918 yang bermula dulunya itu bernama Surau Jembatan Besi. Surau Jembatan Besi ini sebenarnya bukan milik ayahnya Hamka, tapi milik dari Haji Abdullah Ahmad. Ini 3 sekawan nih, ya termasuk juga nanti ada Minyak Candung yang juga sama-sama berangkat ke Jazirah Arab, ke Tanah Mekah, Tanah Haram untuk belajar dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Ya termasuklah nanti pendiri dari NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. Satu guru tapi melahirkan beberapa ulama dengan tipikal dan aliran yang berbeda. Benar ini ya? Nah, itu yang menarik ya. Nah, Haji Ahmad Khatib gelar Datuk Batua, dia adalah laki-laki kelahiran dari negara Kotolawe. Memang judulnya itu adalah menuju Lentera Merah. Saya diprotes oleh beberapa kawan, kenapa nggak Lentera Merah? Nanti kalau Lentera Merah, saya nanti plagiat Suhoki dong, karena Suhoki kan judulnya kan Lentera Merah ya, Lentera Merah. Saya hanya menyebutkan menuju. Kenapa kok menuju? Karena dia nggak sampai untuk kegerakan yang revolusioner tadi itu. Dia ini dari ayah itu seorang mufti tarekat Syatariyah bernama Syekh Gunung Rajo yang berkedudukan di Gunung Rajo. Ibunya ini orang Kotolawe, punya tanah lah. Anda punya bahasa Minang kan? Atau sekitar tengah nanti kita pakai bahasa Minang ya, atau pakai bahasa Indonesia aja. Jadi beliau ini dari golongan Islam yang kita ada yang mengatakan Islam tradisional dan Islam modernis. Dia berasal dari Islam tradisional. Tapi di masa awal-awal akhir abad ke-9 dan abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika harga kopi itu melonjak tinggi, itu ada perubahan di Minang. Apa yang menariknya itu grafik kenaikan haji itu tuh sangat luar biasa di masa itu. Terutama untuk ulama-ulama tradisional ya, yang dikatakan ini sebagai kaum tua itu menyekolahkan anaknya ke Tanah Haram. Satu waktu itu keinginan mereka ketika anaknya kembali itu membesarkan surau mereka.
alih-alih membesarkan tapi malah berbeda ini ya, berbeda jalan dengan ayahnya tadi, berbeda jalan. Si Haji Ahmad Khatib Ladatul Batua ini itu dikirim oleh Syekh Gunung Rajo di usia 8 tahun. Saya waktu itu gimana ya 8 tahun? Ketika saya tanya kepada para yang penulis dari Syekh Ahmad Khatib menyatakan itu benar. Dan itu memang ada nama Syekh Ahmad Khatib itu di dalam jajaran dari murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Setelah dia selesai menyelesaikan pendidikannya di Masjidil Haram, kemudian dipesankan untuk belajar dengan muridnya Syekh Ahmad Khatib ini yang mengajar di Surau Jembatan Besi, yaitulah Ayah Hamka itu, Haji Abdul Karim Amrullah. Waktu itu dia hanya ingin menjadi seorang ulama, belum ada terpikir bagi dia untuk menjadi seorang kaum pergerakan, pendobrak lah. Sampai akhirnya di tahun 1918 ketika pasca Haji Rasul ini kembali dari tanah Jawa ya, berjumpa dengan Cokro Aminoto, berjumpa dengan Kiai Dahlan. Waktu itu dipesankan oleh Cokro dan Kiai Dahlan untuk membuat sekolah dengan sistem kelas. Waktu itu di Surau Jembatan Besi itu masih menggunakan sistem halaqah. Guru di tengah, kemudian dikelilingi oleh para muridnya. Dan kemudian berjalanlah waktu, akhirnya berdirilah Sumatera Tawalib. Dalam proses perjalanan waktu itu, di murid-murid yang pernah belajar di Surau Jembatan Besi, di antaranya ada Zainuddin Labai El-Nusi yang merupakan pendiri dari Dinia School Padang Panjang, yang sekarang berubah menjadi Dinia Putri Padang Panjang, yang diteruskan oleh adiknya bernama Rahmat dari Besia. Kemudian ada yang kedua itu Syekh Balai-Balai yang berada di Padang Panjang. Kemudian ada Syekh Daud Rashidi, dia nantinya mendirikan Dinia School yang ada di Balingka, Negari Balingka. Kemudian muridnya selanjutnya itu adalah Haji Ahmad Khatib di Ladatul Batua itu. Nah, mereka ini kemudian ditarik untuk mengajar di Sumatera Tawalib. Ditarik mengajar untuk di Sumatera Tawalib itu, ya. Untuk waktu itu pelajaran di Tawalib itu lebih banyak menghafal, bukan membaca kitab. Saya kadang-kadang dulu waktu itu dikritik lah oleh alumni Tawalib, kami tidak menghafal kitab buku sih. Tapi kok ada buktinya mengatakan bahwa di Tawalib itu dulu menghafal kitab. Tapi setelah itu dalam perjalanan waktu akhirnya disuruhlah membaca kitab. Jadi membaca kitab Budul, kitab kuning gitulah. Sampai akhirnya di tahun 1922 si Haji Ahmad Khatib ini, Haji Ladatul Batua ini kemudian diutus oleh Haji Rasul untuk melihat Tawalib cabang Aceh. Cabang Aceh. Loh, kenapa kok tiba-tiba ada di Aceh? Karena memang semangat Tawalib itu cepat menggurita. Karena dia saking terkenalnya, dan kemudian banyak murid-murid itu yang belajar, yang berasal dari Sumatera ini belajar ke Padang Panjang. Akhirnya waktu itu diputuskan untuk mendirikan waktu itu Tawalib di Aceh. Yang mengelola itu adalah menantu dari Haji Rasul yang bernama A.R. Sultan Mansur, yang kemudian kita kenal sebagai ketua PB Muhammadiyah di tahun 1950-an. Karena beliau ini kita awal itu memutuskan untuk pindah ke Pekalongan, Pegajangan, ya, untuk berdagang di masa itu. Ya, kemudian di Pegajangan, Pekalongan itu memberikan Nurul Islam. Nah, bagaimana dengan Ahmad Khatib ini? Nah, dia waktu itu dalam perjalanan naik kereta api, dia berjumpa dengan seorang kondektur bis di sana yang bernama Natar Zainuddin. Natar Zainuddin ini belastaran India Padang.
induknya Padang, ayahnya India. Dia masih ada silsilahnya itu beradik kakak dengan istri dari tokoh dari pergerakan yang ada di Aceh di masa itu. Saya lupa namanya, nanti akan kalau bisa saya ingat nanti akan kita sebutkan kembali. Sampai akhirnya kedua orang ini kemudian berdiskusi berdialektika. Kemudian Hatta Zainuddin ini merupakan ex dari aktivis dari VSTP. Ini sebuah organisasi yang dibentuk oleh Sneflit di masa itu. Sebuah organisasi yang diperuntukkan untuk buruh kereta api, VSTP itu. Kemudian dikenalkan oleh dia komunis itu seperti apa. Nah kemudian ada satu hal yang dipertanyakan, berarti komunis ini ateis, kata siapa ini, Haji Datuk Ketua. Kemudian dibantahlah oleh Hatta Zainuddin bahwa di Solo sana, di Solo katanya, itu ada seorang ulama dari Muhammadiyah yang juga ikut menggerakkan komunis. Dia memimpin Sarekat Rakyat. Siapa namanya? Haji Misbah. Nanti kalau misalnya Bu ini nanti bisa baca dalam bukunya Takashi Shiraishi tentang zaman bergerak, itu nanti akan jumpa ada nama Haji Datuk Batua, ada nama Haji Misbah di sana. Akhirnya diputuskanlah mereka kemudian datang ke Solo, dan di Solo itu Haji Datuk Batua ini kemudian bertukar pikiran, diskusilah dengan Misbah mengenai apakah Islam ini bisa nggak bersatu dengan komunis. Dia nggak yakin gitu. Dia nggak yakin dengan itu. Apakah bisa diformulasikan atau tidak. Sampai akhirnya dia melihat Haji Misbah ini kemudian pidato orasi di depan massa dari Sarekat Rakyat itu. Dia terpana di masa itu, dan kemudian akhirnya terpikir dia Haji Datuk Ketua tuh. Ayah kawawa gue besok kali untuk di Minang. Seperti Minang ini, kalau misalnya komunis ini saja yang digerakkan, orang Minang nggak akan mau. Orang Minang nggak akan terima, karena di Minangkabau itu Islamnya masih kuat. Apakah di Sumatera West Coast itu, yang dulu namanya adalah Sumatera West Coast ya, sebelum bertukar bernama Sumatera Barat, apakah di Sumatera West Coast itu tidak ada PKI di masa itu sebelum Datuk Batua menyerang komunis? Ada. Dulu ada namanya PKI Afdeling Padang. Afdeling ini kalau di dalam bahasa, kalau kita bahasa Indonesia kan itu sama dengan pemerintahan kota atau kabupaten. Ya. Yang siapa yang memimpin itu dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama Magas. Tapi Magas ini yang mengetuai PKI Afdeling Padang ini nggak bisa berkembang karena dia ingin menerapkan apa yang pernah diajarkan oleh Semaun, apa yang diajarkan oleh Darsono, apa yang diajarkan oleh Sneflit waktu itu di PKI di Afdeling Padang. Ternyata nggak dapat masa. Kenapa? Karena orang Minang itu lebih kental dengan keislamannya. Akhirnya ketika dia kembali lagi ke Padang Panjang bersama Hatta Zainuddin, dia formulasikan menjadi, dia sintesakan 3 hal. Bukan 2 hal yang disintesakan, tapi 3 hal. Pertama Islam, yang kedua Marxisme, yang ketiga adat Minangkabau. Kenapa kok adat Minangkabau dimasukkan? Karena orang Minang itu kuat dengan falsafah adatnya. Kenapa kok dia formulasikan? Karena dia seorang datua. Kalau dia seorang datua, dia seorang ulama, maka untuk mempengaruhi, mensosialisasikan pemikirannya itu, yang kita katakan progresif tadi itu, maka dengan mudah dia bisa pertama menyasar ke anak kemenakannya dulu, kemudian menyasar kepada Sumatera Tawalib, baik kepada murid maupun kepada guru lain. Nanti di mereka yang ketiga, mereka akan membuat sebuah lembaga kader namanya. Maka ketika mereka duduk bersama, ya, ada beberapa hal yang menarik yang mereka lakukan. Pertama, mereka mendirikan apa disebut dengan International Debating Club. Ini nggak pernah dibuat di Tawalib masa itu. Ini gunanya apa sih International Debating Club IDC ini? Ini gunanya adalah untuk mengkader dari anggota-anggota yang ingin masuk ke dalam Sarekat Rakyat. Jadi sebelum Sarekat ini didirikan, Sarekat Rakyat didirikan, mereka harus ada semacam lembaga kader dulu. Mereka di brainstorming lah, dicuci otak lah dulu.
untuk mengenalkan tentang komunis ini seperti apa. Tapi komunis yang diajarkan ini bukan komunis yang Marxis yang murni itu, udah. Bukan yang murni, ya, yang apa diajarkan oleh Marx, kemudian diajarkan oleh Lenin, Stalin, ya, dan lain sebagainya itu enggak itu yang diajarkan oleh dia. Karena apa? Kok itu diajar, kata kamu kok dia orang tua ya, nggak pandai tulis baca itu. Tapi bagaimana cara mereka mengajarkannya? Mereka mengajarkan konsep perlawanan itu saja. Apa yang mereka lawan? Pertama, kapitalisme. Apa yang mereka lawan? Yang kedua, kolonialisme. Apa yang mereka lawan? Yang ketiga, persoalan blasting. Yang blasting, gue yang mau sakit kepada orang Minang maksud tuh. Sampai kini kan orang sakit perlu tuh. Dia kalau pajak kan kali pajak aja lah. Tinggal di situ kali pajak aja lah. Pakai ayah ledeng, ayah kali pajak aja lah. Karena listrik kali pajak aja lah. Membalik pulsa kali pajak lah, kali pajak aja lah. Nah di masa kolonial Belanda, orang Minang tuh paling benci ke Belanda di Anjiang, kan yang pajak bro itu lah. Namanya konden plastik. Dibayangkan sudah orang yang biasanya pakai waktu banyak anjing di rumah akan dipajak di Belanda itu. Sampai waktu itu di tahun berapa ya 19 saya lupa tahun itu 1920-an lah. Waktu itu di Kemente Padang itu Belanda ini ingin mengenalkan tentang konden plastik. Ribu lah orang-orang Pabulu protes waktu itu dia buat di depan Kemente itu mengalami yang dia pajak gitu. Dan itu waktu itu di Jawa itu diterapkan tentang konden plastik itu. Kenapa kok Belanda tiba-tiba menerapkan konden plastik? Karena waktu itu terjadi peningkatan persoalan anjing gila itu, jadi anjing gila rabies. Nah itu kemudian diterapkan oleh Belanda untuk supaya anjing dapat keliaran saja gitu. Nah maka kok dia pun kalau di Pariaman agak maju sedikit nggak apa ya. Saya ingin ceritakan di hal yang unik di Pariaman itu. Di masa Bupati Anas mati di tahun 70. Jadi orang Pariaman itu gak karya bos deh gitu. Maaf, ada orang Pariaman di sini yang tersinggung dulu nak sebab aku orang Pariaman tuh gitu. Ya, kamu mau buka aib suram sebenarnya. Jadi mungkin udah ini pernah mendengar istilah WC terpanjang se-Asia Tenggara. Kalau udah arti tahu tuh. Jadi dulu di masa PRRI di tahun 58 pernah lah seorang Hashimi ya, seorang saudagar Minang itunya bergara-gara semua Ahmad Yani yang merupakan komandan dari operasi 17 Agustus yang memberantas PRRI masa itu. Mereka naik kapal abang nggak? Naik kapal cakung. Ada cek si ya pokok, ada cek si Hashimi kan. Pak Yani, saya pastikan pasukan Pak Yani gak akan bisa sanggup masuk Pariaman. Loh kenapa katanya? Pasukan kami APRI itu kuat loh kata Pak Yani. Gak akan mungkin kalah dengan orang Pariaman. Pasti gak akan kuat. Kenapa? Orang Pariaman itu pagi-pagi itu sudah berjejer di pinggir pantai Pariaman itu dan siap menembak kapal Pak Yani gitu ya. Dari manapun Pak Yani akan itu akan berjalan di sana dan kemudian kapal Pak Yani tidak akan bisa tembus Pariaman. Nah, kironi ini maksudnya. Jadi istilahnya itu kami itu kalau BB buang air besar itu kalau di Pariaman itu istilahnya madu, bukan madu lebah ya. Jadi kalau udah ini benar dengan orang Pariaman aja, PKM madu ya, jadi PKM madu berarti ke WC itu, ya supaya terjadi pengetahuan aja. Jadi seperti itulah cerita itu. Jadi di masa Bupati Adas Mali itu, kenapa kok tiba-tiba Pariaman itu menjadi bersih? Karena setiap hari dia menyebarkan tentara di setiap pantai itu tuh, garis pantai itu. Ada nampak yang taronggok di situ kan, cara menonggok ya, langsung ditampuk di masalah apa? Masalah apa? Dimasukin ke dalam karung. Itu dibawa ke dalam truk militer gitu.
Dulu Jawi itu di Pariaman tuh, itu dapat ketentuan itu. Jadi nyawa pilih kemudian akhirnya keluarlah kebijakan bupati. Kalau nampak ia Jawi itu berkeliaran, aku Islam nggak boleh ya. Aku Islam nggak terutur, beko siapa punya beko tangani dulu saya. Jadi akhirnya sejak itulah Pariaman itu bersih. Nah, itu sekilas info aja. Ya. Jadi kita balik lagi ke cerita tadi ya. Jadi ada International Bupati Club yang digunakan oleh Haji Datuk Batua ini untuk apa tadi? Untuk menciptakan semacam lembaga kader. Jadi ini benar-benar pendidikan kader yang dilakukan oleh Haji Datuk Batua khusus kepada orang yang ingin bergabung di Sarekat Rakyat. Ada beberapa orang, bahkan anak-anak kecil, kalau misalnya Uda ini pernah baca bukunya Patrice Blumberger ya, yang bercerita tentang komunis itu ada salah satu foto besar itu paling banyak dominan itu yang sedang duduk itu anak-anak terlalu, dan itu yang kemudian dikader itu masuk ke dalam Sarekat Rakyat gitu. Jadi sebelum organisasi ini dibangun oleh Datuk Batua, dikaderlah dulu anak-anak gitu, pemuda-pemuda yang masuk dalam tawalib atau misalnya orang-orang kampung yang pengen masuk tawalib, kemudian dikader di situ. Satu. Kemudian yang kedua, mereka membuat media pers, surat kabar. Surat kabar yang dibuat itu surat kabar jago-jago satu lagi pemandangan Islam. Jago-jago. Mungkin orang kata jago-jago itu bagak-bagak mungkin ya, tapi bukan itu. Tapi jago-jago itu sebenarnya adalah bangun-bangun gitu. Kenapa kok ini dinamakan oleh Natra Zainuddin sebagai bangun-bangun? Dia pengen orang Minang yang sudah lama itu tertidur itu bisa bangkit, bangun dan melawan pemerintah kolonial Belanda. Itu dua. Yang ketiga, apalagi yang mereka bangun di sana. Yang ketiga itu mereka membuat semacam bufet merah. Bufet merah itu sudah lama. Tapi bufet merah itu diadakan itu untuk melakukan semacam debat. Diberikan misalnya satu persoalan, misalnya persoalan kemiskinan. Kemudian dua orang ini akan berdebat bagaimana cara mengentaskan kemiskinan. Itu salah satu contohnya. Nah itu di bufet merah terjadinya. Yang sampai kau dapat meninggal. Karena di dalam Minang itu tidak segala orang yang terpelajar, tidak segala orang yang melek huruf. Maka di masa itu Haji Datuk Batua itu acak duduk di lampau di kedai kopi. Karena memang di semacam di Kota Laweng ya, orang sebelum kayu petani itu sebelum turun ke sawah itu acak duduk di lampau dulu gitu. Nah Haji Datuk Batua itu sering duduk di kedai kopi itu sambil membaca surat kabar yang menyebut penama Islam lah atau tentang jago-jago lah. Kemudian dia ini yang membacakan ke orang yang hadir di situ. Artinya melalui pendidikan ini, ya melalui apa yang dibacakan ini sudah melakukan semacam pendidikan yang cukup progresif ini kepada kalangan yang tidak bisa tulis baca. Mereka bisa mengenal tentang persoalan kemiskinan itu seperti apa, ya, kemudian persoalan belas itu seperti apa, dan apa yang harus mereka lakukan berikutnya. Di tahun Oktober 1923, ketika Sarekat Rakyat sudah didirikan, ada satu gagasan dari Datuk Batua yang kemudian belum bisa dilakukan, itu membangun Rakyat School. Rakyat School ini memang diperuntukkan untuk golongan proletariat, orang miskin yang nggak mampu, itu memang mereka gratiskan untuk mereka. Tapi keburu mereka ini ditangkap. Keburu ditangkap kenapa? Di asisten Presiden Padang Panjang itu cemas, bahkan cameh gitu. Di tahun dalam jangka waktu 1 bulan itu dari 0 anggota Sarekat Rakyat itu menjadi 1.500. Itu kan luar biasa peningkatannya. 1.500 dalam sebulan ini gitu kali itu. Tapi dia bisa melakukan itu dengan apa? Dia punya trik tertentu dengan apa cara pendekatannya itu. Nah, jadi dulu ada 4 propaganda di situ. Pertama Haji Datuk Batua,
yang kedua Natar Zainuddin, kedua ini pemilik dari surat kabar tadi, yang ketiga Jamaluddin Tamim, yang keempat Arif Fadilah. Haji Datuk Batua dari Kota Lawe, Natar Zainuddin asal Padang India, kemudian kalau Jamaluddin Tamim, orang kampungnya Haji Abu Salim, orang Kota Gadang. Itu makanya sampai kini Jamaluddin Tamim itu mau buru aslinya. Kalau Daudi pernah ke Kota Gadang, tanya orang sini, baik kabuki arah kabuki. Nah, kalau orang sini di mana Jamaluddin Tamim itu juga ada rumah Jamaluddin Tamim. Buru aslinya rumahnya, rumah tinggi tapi setengah apa waktu setengah tempat. Sampai kini tidak diakui di orang Kota Gadang itu sebagai orang Kota Gadang. Yang ada orang Kota Gadang itu apa? Haji Abu Salim, Datuk Kayu, atau siapa? Syafril. Aku yang di Pampang dia foto di Bantul ini dari Kota Gadang pun. Itu pertanyaan mana aja baru ditanya Pak? Antara Jamaluddin itu siapa ya? Tapi kalau Bapak Ibu bisa kalau udah uninya dibaca dalam bukunya Tan Malaka, nanti dalam bukunya Heri Puzi tentang Tan Malaka, itu akan banyak bertemu dengan Jamaluddin Tamim. Saya ingin sedikit cerita dari hasil penelusuran, karena saya sedang menulis tentang Jamaluddin Tamim itu bersama Heri Puzi. Jadi Puzi itu dulu pernah cerita, dia pernah ke rumahnya Jamaluddin Tamim itu di tahun 1970 ketika dia menyelesaikan disertasinya. Satu-satunya orang yang menyimpan banyak kenangan tentang Tan Malaka itu hanya dia, hanya Jamaluddin Tamim ini. Dia memang orang Minang, orang Kota Gadang, tapi dia adalah sahabat kentalnya Tan Malaka, kawan sama main sepak bola di Tan Malaka waktu di Berpanjang. Nah, jadi Tan Malaka itu cuma main kepada banyak, cuma main sepak bola, Haji Jamaluddin Tamim itu lah saponya sa klub tuh ada begitu. Jadi kata Puze ini yang sering datang ke rumah Jamaluddin Tamim kok rumahnya ada rancak itu semi permanen. Dari ruang tamu ke ruang dapur itu di batas jokrai sini. Jokrai, kemudian dari dapur ke kamar mandi itu jokrai lah ya. Jokrai tahu ya di ya. Jokorden itulah yang dikasih. Yang datang ke sini itu siapa? Yang datang ke sini itu Wakil Presiden Adam Malik. Sopanya itu ada sopa aja. Sopa lah bolong-bolong lah bolong-bolong. Ya lah bolong-bolong. Kan situ tuh ya si Adam Malik itu duduk. Jadi waktu dia duduk itu, dia dulu pernah ditawarkan oleh Adam Malik JGPT Samplok namanya tular. JGPT Adam Malik ditular ya. Sampai akhirnya Adam Malik macam kalau nak tuh dia mau JGPT, cik si permintaan ambonya, ambo peloan rumahku koding. Akhirnya rumahnya itu bisa agak lebih bagus ya, agak lebih bagus itu karena jasanya Adam Malik. Jadi beliau itu pergi misalnya ke rumah Adam Malik itu kan karena jalan kaki isinya. Nah, jadi kita kembali lagi ya, ini udah muter-muter, kita kembali lagi ke yang 4 tadi. Yang jadi 2 ada Jamaluddin Tamim dari Kota Gadang, yang ketiga Jamaluddin Tamim dari Kota Gadang, yang keempat ada Arif Fadilah. Arif Fadilah itu orang Bungo Tanjung. Bungo Tanjung, kalau Bungo Tanjung itu dia itu pusat dari syakariah. Memang di situ tuh banyak kalau dia syakariah gitu. Pitalah Bungo Tanjung. Jadi jauh mereka menyebutnya apa? Pitaguna istilahnya. Kalau orang foto Pitalah Bungo Tanjung itu menyebutnya Pitaguna. Pitalah Bungo Tanjung. Di Pitalah ini kalau Daudi benar datang ke sana itu nanti lewat dari simpang, dari sebelah dari pasar Pitalah itu nanti ke bawah. Itu akan nampak tuh setiap itu pasti banyak surau. Karena setiap suku itu punya banyak surau. Sampai sekarang pun masih ada. Sampai sekarang masih ada. Sama kalau dia pun di Calon aja, di Calon pun seperti itulah. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Jadi ketika ini sudah Sarekat Rakyat ini booming,
1.500 anggotanya, asisten residen cemas dengan tulisan-tulisan mereka yang sering menyerang pemerintah kolonial Belanda, sementara pemerintah kolonial Belanda itu sudah punya undang-undang pasdelik, kemudian ada juga hukum tentang verhader verbon. Verhader verbon itu semacam hukum yang diterapkan kepada orang yang sedang bicara, sedang orasi, dan kemudian itu menghina pemerintah kolonial Belanda. Kalau persdelik itu aturan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap tulisan yang ada di dalam surat kabar yang menghina pemerintah. Nah, Tarzainuddin pertama ditangkap, kemudian yang kedua adalah Haji Jatuh Batua. Kenapa mereka dua ini bertangkap? Karena ini kok yang kerok diangkat oleh si asisten residen. Dioper ke Padang, menghadap kepada residen kemudian membuang mereka ke Kalabagi dan Cafe Menanu di Nusa Tenggara. Itu jauh sebelum ada di Gul. Di Gul waktu itu belum ada di Gul di masa itu. Dan ini adalah orang pertama yang dibuang di masa itu, di masa pergerakan dari Sumatera Barat. Nah, apa yang terjadi? Apakah komunis itu tiba-tiba pudar? Tidak pudar loh. Pudar tahu ya? Pudua itu kan. Itu agak di bahasa Indonesia, bahasa Minang dimelayukan sedikit lah itu. Jadi pudua dan ternyata itu makin membesar. Setelah mereka ditangkap, posisi Datuk Batua kemudian diganti oleh Haji Muhammad Nur Ibrahim. Ini haji loh, bukan ateis, haji. Jadi kalau udah Umi nanti ketemu dengan eksil, ketemu dengan orang yang pernah katanya terlibat dalam tanda kutip 65, penyintas 65, tanyalah kepada mereka, Pak, Bu, ya Pak Ibu semayang lagi, Bu lagi semayang, lagi Bu semayang lagi. Karena kita kan selama ini kan kena ini ya, kena lari basuh dari pemerintah Orde Baru itu mengatakan bahwa komunis itu sudah ateis. Apakah benar ateis? Nanti kita buka nanti, apakah benar-benar komunis itu ateis? Nah, pangkal bala dari penangkapan ini Haji Datuk Batua ini pernah terjadi kelas yang cukup hebat, diskusi yang sangat panas antara dia dengan Haji Rasul. Haji Rasul datang diantar waktu itu oleh sepupu dari Syekh Ahmad Khatib, datang langsung ke Kota Lawe untuk menasihati Haji Datuk Batua sepenuhnya keluar dari Serikat Rakyat dan kemudian mengajar kembali dan melepaskan komunisnya itu. Debat karing di malam-malam itu. Nah, namun ya, kenapa tiba-tiba Haji Rasul itu membenci komunis? Karena dia membaca tulisan dari Jamaluddin Al-Afghani yang waktu itu pernah hidup di Paris. Nah, itu yang ditelan boleh Haji Rasul itu. Tulisan dari Jamaluddin Al-Afghani mengatakan bahwa komunis itu identik dengan persoalan ateis tadi itu. Dan kemudian itulah yang kemudian dijadikan sebagai fatwa oleh Haji Rasul bahwa komunis ini identik dengan ateis tadi. Nah, itu yang menyebabkan kemudian terjadilah perpecahan antara kelompok Islam modernis yang disebutkan oleh India tadi dengan kelompok komunis tadi. Padahal mereka ini lahir dari rahim Tawalib. Nah, digantikan oleh HM Nur Ibrahim. Kemudian di masa HM Nur Ibrahim pada Februari 1924 didirikanlah Rakyat School Padang Panjang. Ia bertempat di Pasausan Padang Panjang. Siapa yang menjadi muridnya? Itulah Leon Salim, ada Zainuddin Temba, ada Mahyudin Tonek. Orang-orang inilah yang bertiga ini kemudian melanjutkan sekolahnya di Dinia School. Bayangkan, orang merah, orang kiri itu sekolah di Dinia School, ya. Dan kemudian mereka ini kemudian mempengaruhi anak-anak di Dinia School masa itu. Ini kan artinya pesan berantai ya, pesan berantai. Pas sekolah di Rakyat School, kemudian ini sekolah kembali di Dinia School, di Rakyat School ke Dinia School. Nah, apa yang menarik berikutnya? Yang seperti yang disebutkan oleh ini di tahun 27 tadi.
Sebenarnya kalau kita urak-urak bagian di apa? Urak-urak bagian di sumber dari surat kabar masa kolonial Belanda, sebenarnya ada fase sebelumnya, 16 November tahun 1926. Apa yang terjadi? Jadi, ini kita tarik ke peristiwa Candi Prambanan tahun 1925. Waktu itu berkumpullah orang-orang PKI ini termasuk ada Jamaluddin Tamim, ada Semaun, ada Darsono, ada Ali bin untuk membicarakan tentang persoalan revolusioner. Ini kalau PKI itu kalau di Gosek itu tidak akan ada gerakan. Kita harus revolusi katanya. Kalau udah di pendapat lihat film Cokro Aminoto, kenapa itu kata-kata revolusi itu ya terikat oleh Semaun, terikat oleh Musuh ya, terikat oleh Darsono dan sebagainya. Nah, yang menarik itu di peristiwa Prambanan itu mereka akan memformulasikan persoalan revolusi tadi. Al-Malaka di masa itu dia menolak, dia tidak setuju dengan kata-kata revolusi dan ini akan membawa dampak kerugian yang besar terhadap orang-orang komunis itu sendiri. Alasan Al-Malaka itu apa? Aksi massa kita belum kuat. Masa aksi kita belum kuat. Gimana mau caranya menggerak? Sementara masa yang kita penuhi itu gak kenal dengan apa yang namanya komunis. Mereka belum ada jiwa revolusionernya. Mereka juga belum ada persenjataannya. Walaupun di masa itu musuh nuklir itu sudah ada bantuan dari Rusia di masa itu untuk mereka. Jadi sudah ada nih hubungan internasional dengan Rusia untuk menyediakan senjata api untuk mereka nanti bergerak. Maka dipilihlah dua tempat. Pertama di Banten, kemudian yang kedua di Silungkang. Saya nggak pernah dalam buku saya itu menyebutkan pemberontakan Silungkang. Emang kita berontak terhadap siapa? Karena waktu itu kan belum ada Indonesia. Indonesia waktu itu belum ada. Maka saya agak geli ketika beberapa orang penulis dan sejarawan itu menggunakan kata pemberontak terhadap anak negeri kita sendiri yang waktu itu ingin memperjuangkan Indonesia merdeka. Nah, apakah hanya laki-laki saja yang bergerak di masa itu? Tidak, ada perempuannya juga. Nanti silakan Uni Uda nanti bisa browsing tentang Upi Hitam. Upi Hitam. Upi Hitamnya adalah perempuan progresif yang ditakuti oleh pemerintah kolonial Belanda. Takut gitu. Jadi beberapa kali dia memang hitam kulitnya gitu. Memang hitam kulitnya. Masalah sejarah harfiah itu menunjukkan warna kulitnya yang memang tidak galau-galau benar, tetapi orang kampung yang punya upi hitam lah gitu. Jadi si upi hitam ini dia di masa yang sebelum pergerakan di tahun 26 dan 27 itu PKI di Sumatera Barat itu aktif mendirikan beberapa syarikat. Pertama syarikat Jihin namanya. Kan aneh nama kok Jihin. Memang Jihin namanya syarikat itu diperuntukkan untuk orang-orang yang ahli silet, parewala gitu. Yang punya ilmu hitam, ilmu tebal, kemudian bergabunglah ke dalam syarikat Jihin yang cuma merampok gitu. Merampok ya, tapi yang merampok itu bukan orang tani yang ditampuk, tapi orang kaya seperti Robin Hood lah. Kemudian yang kedua ada syarikat hitam. Syarikat hitam ini khusus untuk yang kalangan perempuan ada juga, dan juga ada laki-laki di dalamnya. Dan yang memimpin ini adalah si upi hitam tadi, ya. Dan kemudian ada dua syarikat lagi yang kemudian didirikan juga, saya masih lupa. Nah, yang uniknya gini, mereka punya kartu pas. Kartu pas yang berwarna merah. Kenapa kok ini ada? Ini digunakan untuk ketika revolusi itu terjadi, maka posisi mereka nanti akan aman. Artinya apa? Mereka dianggap pro terhadap gerakan ini. Kemudian yang berikutnya, kartu pas ini, itu bisa lo untuk belanja gironya gitu lah. Jadi kalau Jokowi masalah kartu ke kartu, ya nah. Jadi orang komunis kalau dulu punya kartu dulu, tapi tidak bentuk kredit card loh.
kartu warna merah atau belanja yang misalnya wali balik atau dapat diskon lah gitu. Nah gratis tapi dapat diskon lah gitu. Sama anggota. Tapi mereka hanya cukup memperlihatkan kartu pas itu. Nah jadi akhirnya ketika terjadilah clash antara Tan Malaka dengan Musuh ya, kemudian dengan Samaun dan Sono itu di peristiwa Prambanan itu. Akhirnya Tan Malaka dijadikan sebagai sasaran kemarahan dari orang-orang ini. Ya, akhirnya Tan Malaka pergilah ke beberapa kali pindah ya. Ada ke Singapura, ke Thailand, kemudian ada ke Filipina dan sebagainya. Dan itu yang kemudian dituliskan oleh Heri Puzi dalam bukunya yang berjilid-jilid tadi itu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata apa yang dikatakan oleh Tan Malaka tadi itu benar-benar terjadi. Saya menyebutnya sebagai revolusi prematur di dalam buku saya. Kok revolusi prematur? Karena memang revolusi itu memang belum benar-benar kuat. Ya, revolusi itu hanya menjadi sebuah itu hanya sebagai sebuah nafsu besar dari pemerintah, dari para pemimpin CC Komitmen PKI untuk menggalang kekuatan dan segera untuk merebut beberapa. Kalau di Sumatera Barat itu kenapa kok Sawalunto itu dijadikan sebagai sumber sasaran mereka, karena itu merupakan sumber ekonomi utama di masa itu di Sumatera West Coast. Kenapa? Karena di sana ada batu bara, tambang batu bara. Iya, stranasnya lah ya. Kalau posisi ini bisa mereka kuasai, maka mereka akan mudah untuk menggerakkan komunisme dalam jumlah yang sangat besar. Nah, yang menariknya, apakah yang menggerakkan peristiwa 26 dan 27 ini hanya orang-orang Islam modernis? Tidak. Kalau dibaca dalam Sumatera Bode, Sumatera Koran misalnya, di Koran, itu Bosobo Dewa. Jadi orang-orang yang akan dipersenjatai, dikasih kelewang misalnya. Karena mereka itu banyak kan dikasih kelewang, dan pabrik kelewang itu hanya ada di tanah datar. Jadi lalu dipasang dulu sebelum bergerak tuh ada tukarnya yang kelompok kelewang tuh gitu. Disitulah. Nah, masing-masing orang yang bergerak ini diberikan jimat. Jimat tuh nak gratis puluh kilonya doh, dibayar puluh, bayar ke tuang kuduan. Barang bayarnya sekian, tapi tidak sampai satu pun, tidak sampai 1 gulden. Bayar ke tuanku tuh, aku tahan aku, tahan cok, aku ditembak dia belok lalu dengan mati juga tuh ya. Ternyata mati juga ditembak itu. Dan artinya kita ingin mengatakan bahwa peristiwa 26 dan 27 ini sebenarnya bukan peristiwa yang hanya didalangi oleh orang-orang Islam modernis, tapi juga termasuk juga orang Islam tradisional juga terlibat tuh. Nah, yang menariknya gini loh, nanti kita akan sampai di ujungnya. Yang menarik yang lainnya lagi, selain dari gerakan-gerakan itu, kalau kita lihat, ternyata dalam beberapa peristiwa yang cukup besar yang terjadi di Sumatera West Coast, perang blasting misalnya yang terjadi di Kamal, yang terjadi di Lintau, yang terjadi di tempat di Palembayan misalnya, di ketiga tempat itu semuanya itu digerakkan oleh yang disebut oleh ini tadi, kaum tua. Misalnya peristiwa Manggopo misalnya. Peristiwa Manggopo itu, sistem Manggopo itu bukan afiliasinya bukan Islam modernis, tapi dari kaum tua juga. Jadi artinya bahwa yang menggerakkan perlawanan itu digerakkan oleh kekuatan Islam lah sebenarnya di Sumatera Minangkabau itu. Kita tidak akan mengklasifikasi ini sebagai kaum tua dan kaum muda, tapi itu benar-benar mereka itu bersatu dalam menentang kebijakan dari pemerintah kolonial Belanda tadi. Nah, akhirnya 26 meletus gagal. Kenapa? Ternyata gerakan mereka sudah dicium oleh asisten presiden Sawalunto Sijunjung. Sebelum mereka bergerak, maka Fed polisi, kalau Fed polisi itu ini itu brimob lah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu Fed polisi itu sama dengan polisi penjaga pos. Nah,
kalau kini ada Brimob lah namanya, Brigade Mobil. Nah kemudian juga beberapa tentara yang berasal dari Kunil, ya, Marsose itu dipersiapkan untuk menghadang yang orang-orang yang akan disebar di beberapa titik, ada di Suarunto, ada di Padang Sibusua, ada di Muaras Junjung, ya, kemudian 2 negara lain termasuk juga di depan Suarunto, semuanya gagal. Mereka sebagian ditangkap dan sebagian lagi lari, dan yang lari inilah yang mempersiapkan peristiwa 1 Januari 1927. Ada yang menyebutnya sebagai peristiwa peristiwa 1 Januari, ada yang menyebutnya sebagai peristiwa awal tahun baru. Hanya terjadinya 1 hari dan kemudian langsung padam. Kenapa? Karena memang apa yang dikatakan oleh Tan Malaka tadi, aksi massa mereka belum kuat. Itu yang menjadi biang keladinya. Nah, dari mana mereka mendapatkan uang? Apakah semuanya dari Rusia? Ternyata tidak. Pernah terjadi setahun sebelumnya itu peristiwa Gampo Perpanjang. Itu yang paling membakeh di ingatan dari orang-orang tua yang lahir di tahun 27, 28, 29, 30. Cobalah nanti kalau misalnya punya kakek, nenek, atua, amak misalnya, tanyalah kembaran kok lagi ya, empu lagi sudah Gampo Perpanjang, nah itu sih patokannya. Kenapa kok lahir di gempa Perpanjang? Karena ini adalah gempa yang paling fenomenal yang terjadi 7 hari berturut-turut. Nah bayangan saja, 7 hari berturut-turut, tapi tidak tiok mini ya, ada selang-selingnya. Bahkan dalam peristiwa Gampo Perpanjang itu sampai menyebabkan terjadinya luapan. Kita menyebutnya hari ini tsunami. Di dalam Sudek Kabaru menyebutnya Aienania. Itu di mana? Apakah di Lawi? Tidak, di Singkara. Ada Udauni yang asal dari Singkara sih kok. Nah di situ tuh dulu pernah terjadi tsunami, ya, akibat dari gempa yang 7,6 magnitudo itu. Itu terjadi waktu itu di sana. Nah, ada yang uniknya. Waktu itulah buka donasi besar-besaran. Kenapa donasi ini dibuka? Untuk membantu korban gempa ini. Kalau Belanda, ini jadi ya, dapetnya bantuan dari Swiss waktu itu dan Australia. Kemana lakiannya? Apakah membangun rumah penduduk? Enggak. Kemana lakiannya? Bangun stasiun dia. Kemudian kantor-kantor pemerintah mereka yang rubuh itu dibangun kembali dari hasil uang donasi tadi. Orang komunis tidak kalah lo jadi ada. Baca dia, mereka buka donasi juga. Ya, mereka buka donasi juga untuk siapa? Ya untuk kalangan ini. Tapi apa? Apakah benar itu diberikan kepada korban gempa? Ternyata tidak. Sebagian mereka pakai untuk gerakan 26 dan 27 dan sebagian untuk memelukkan rumah pulau gitu ya. Dan itulah kemudian di Bovendigul itu pernah terjadi cakap antara Arif Fadilah dengan beberapa orang di masa itu. Kenapa? Cokinya terbuka, Pitiko ditilap, indah untuk membalik senjata untuk melawan Belanda, ternyata untuk memelukkan rumahnya dulu gitu ya. Itu yang kemudian tiba-tiba pecah. Nah, 27 selesai, kemudian komunis ya. Sebagian dari tokoh-tokohnya kemudian ditangkap, ada yang dibunuh, ada yang digantung, ada yang kemudian dibuang ke Bovendigul, ke Tanah Merah. Kemudian sebagian lagi mereka ada yang dipenjara di penjara Muaro Padang, ada lagi di penjara Cipinang, Jakarta. Nah itu akhir dari perjalanan dari komunis tadi. Jadi persoalan komunis tadi itu berakhirnya itu bukan karena apa, tapi karena persoalan aksi massanya itu mereka belum kuat. Sebagai penutup pada hari ini, siapa yang menjadi musuh? Yang menjadi musuh Haji Dewey Tubatua di dalam buku yang saya sebutkan tadi. Pertama adalah pemerintah kolonial Belanda, ya, sebagai orang yang bergerak, orang yang melakoni persoalan kolonialis, ya, persoalan kapitalis, ya. Kemudian yang kedua yang menjadi musuh dari Haji Dewey Tubatua itulah Bengkulu.
penghulu yang pro terhadap pemerintah kolonial Belanda. Demikian, mudah-mudahan yang panjang ini tidak membosankan dan bisa menjadi sebuah pencerahan bagi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.